Selamat bertemu kembali dalam renungan hari ini. Saya harapkan tubuh dan jiwa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Ayat renungan hari ini kita ambil dari Lukas 12 ayat 1. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi." Saudara, Yesus membenci kemunafikan yang terutama dimiliki oleh orang-orang Farisi. Mereka sengaja memperlihatkan berdoa di jalan-jalan, memperlihatkan sedang berpuasa, bersetubuh dengan perempuan, terakhir juga dengan ketidakpercayaan mereka ikut kontribut dalam menyalibkan Tuhan Yesus. Padahal kehidupannya yang hitam itu ditutupi dengan hidup keagamaan yang tampak sungguh-sungguh dengan sengaja dipertontonkan di depan rakyat. Saudara, betapa banyak orang-orang Kristen yang sekarang juga berlaku munafik seperti itu. Mereka rajin pergi ke gereja, bahkan bisa duduk dalam kemajelisan. Mereka bisa ikut berpartisipasi menghakimi orang-orang yang bersalah di dalam gereja. Tetapi apa yang sesungguhnya terjadi di dalam hidup personal mereka? Mereka korupsi di tempat pekerjaan, berarti memperlihatkan tidak takut akan Tuhan. Mereka bertindak kasar terhadap pasangannya dan anak-anaknya, tidak berlaku setia. Mereka menghina terhadap pihak yang berkekurangan, pelit, judi, menjadi mamon uang, budak seks, dan lain-lain. Perbuatan-perbuatan ini yang Tuhan sudah peringatkan untuk menjauhinya di dalam Alkitab. Kita baca dari Lukas 12 ayat 3. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atap rumah. Saudara-saudara, dari ayat ini diketahui bahwa rahasia yang dilakukan mereka yang ditutup-tutupi akan terbuka juga, meskipun mereka sudah berusaha menyembunyikannya sedemikian rupa. Akhirnya rahasia pribadi menjadi rahasia umum yang diketahui oleh masyarakat. Tetapi bagi pengikut-pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, janji Tuhan adalah tidak akan mempermalukan mereka. Ayat selanjutnya yaitu dari Lukas 12 ayat 4 dan 5. Tetapi saya ambil ayat lain yang sama isinya tetapi lebih lengkap, yaitu dari Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Di dunia ini, saudara, kita sering takut kepada yang lebih kuat atau lebih berkuasa, yang menguasai tubuh kita seperti pihak penguasa yang bisa menjebloskan kita ke penjara, atau berkuasa memberikan proyek atau memelihara pekerjaan atau posisi kita, sehingga untuk saat-saat itu kita lebih mempertimbangkan untuk menerima jasa mereka daripada jujur kepada Tuhan yang tidak nampak keberadaannya, berarti tidak nampak kekuasaannya. Padahal Tuhan berkuasa bukan saja akan tubuh kita, tetapi jiwa kita juga. Selanjutnya dari Lukas 12 ayat 5 berisi, aku akan menunjukkan kepada mereka siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Saudara, dalam ayat ini kata takutilah Dia tertulis sampai 2 kali. Berarti kata itu sangat penting.
Biarlah kita dalam hidup ini takut akan Tuhan meskipun Dia tidak nampak. Alkitab mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Apakah saudara memerlukan hikmat? Marilah kita belajar takut akan Tuhan dalam segala perkara yang akan kita lakukan. Demikianlah renungan hari ini. Salam damai sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan Yesus selalu beserta kita semua. Maranatha.